Jika mereka berpendapat bahwa dengan mencabut maka bisa mengambil, ya salah itu. Hari ini di depan juga permohonan cerai talak telah dicabut oleh pemohon dan hakim telah membaca penetapan pencabutannya dan menyetujuinya. Dan akan dari pihak Virgon sendiri rencananya akan memasuki gugatan baru dengan meminta hak asuh anak ketiga anaknya Virgon tersebut. Seperti apa? Ketika tadi di dalam, dari kata-katanya sih kita kurang bisa menanggapi lebih jauh ya. Karena terkait anak itu kan ada di dalam gugatan poin 13, 14, 15 dan dalam petitum juga poin 3 bahas tentang hak asuh anak. Jadi ya masing-masing lawyer punya pendapatnya sendiri. Yang jelas sudah terlanjur dikabulkan, ya kami bisa apa? Menunggu saja 2 hari ke depan, katanya akan mengajukan gugatan baru ya. Iya. Tapi gugatan baru itu sendiri, nah dari Mbak Inara sendiri seperti apa? Reaksi dari tadi kan dari pihak sana meminta gugatan agar anak mereka yang bertiga anak itu akan diasuh oleh Virgon. Ya kalau misalnya Mbak di posisinya Mbak Inara seperti apa? Digugat cerai, tiba-tiba dicabut, ya seperti apa gitu? Serius nggak sih sebenarnya? Gitu. Dari kita sih sebenarnya mempertanyakan keseriusan dari Bapak Virgon dan kuasa hukumnya gitu. Apalagi terkait dengan anak ini kan hal yang sangat fundamental ya. Gitu. Mungkin rekan saya mau tambahin. Iya, terkait dengan pencabutan ini kan kita dari kuasa hukum Mbak Inara merasa bahwa kuasa hukum ataupun dari Virgon sendiri terlalu bermain dalam ranah pengadilan. Toh ini permohonan sudah diajukan. Bahkan tadi disampaikan oleh majelis hakim dari gugatan itu pun baru 1 orang yang tanda tangan dari beberapa kuasa. Itu kan kita jelas lihat bahwa ketidakseriusan dari pihak pemohon atau dari Virgon sendiri gitu. Dan bahkan hari ini kita datang untuk menghadiri agenda sidang, nyatanya sebelum dimulai sudah diajukan pencabutan begitu. Ya. Jadi ini ketidakseriusan dari kuasa hukum ataupun dari Virgon sendiri dalam persidangan ini. Ya. Bang, artinya keberatan Bang kalau hak asuh di Virgon? Ya secara hukum Indonesia seluruh anak itu hak asuhnya kepada ibu. Di bawah 12 tahun itu kepada ibu. Dari 10 putusan pengadilan 10-10-nya ibu gitu. Jadi kalau terkait hak asuh anak, beliau optimis ya silakan dibuktikan, tapi jangan dicabut dong. Kalau dicabut gimana bisa dibuktikan? Gitu. Terus anak-anak ini kan masih di bawah 12 tahun semua, ya kan? Bahkan yang pertama saja masih homeschooling gitu, karena khawatir lah terkait kondisi sekarang ini, ya. Khawatir hanya Ali yang sekolah. Nah, jadi jika mereka berpendapat bahwa dengan mencabut maka bisa mengambil, ya salah itu. Ya karena di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu ada pasal pidananya ya. Memisahkan antara anak dan ibu itu pidana. Saya tegaskan kepada Bapak Virgon itu pidana. Nah, jadi mohon kalau emang ingin mendaftarkan gugatan lagi, kami tunggu 2 hari lagi. Berarti hari Jumat. Kalau ternyata hari Jumat tidak mendaftarkan gugatan baru dan sudah terlanjur masuk berita acara sidang, ya kami akan bermain sesuai dengan cara Bapak Virgon, ya kan ya? Ya. Itu yang utamanya. Akan ambil tindakan apa nih Bang? Ya, dari kita sih cukup. Mudah-mudahan 2 hari lagi didaftarkan gugatan itu. Nah, ada kabar bahwa pihak dari sebelah sana akan melaporkan pihak Mbak Inara ke Polda dalam kasus ada sedikit kriminalisasi. Kami belum dengar sih info itu ya, belum valid juga, jadi belum bisa kami tanggapi lebih jauh. Reaksi Inara sendiri Bang saat tadi dicabut seperti apa? Ya santai sih, reaksi Bu Inara santai, tetap percaya diri, tetap mantap. Bahkan kami sebagai lawyer sudah sangat-sangat membantah dalam persidangan, walaupun tertutup kan rekan-rekan nggak bisa lihat. Iya. Tapi kami sudah semaksimal mungkin membantah supaya majelis hakim tidak mengabulkan pencabutan itu. Gitu. Tapi ternyata berdasarkan hukum acara
secara perdata memang kalau belum masuk dalam materi pokok itu bisa dicabut. Cuman kalau ini terjadi di Amerika Serikat ya, ini udah contempt of court, tidak menghormati pengadilan, ya. Nanti tunggu KUHP yang baru tuh sudah mengatur pasal pidana tentang contempt of court gitu loh. Mudah-mudahan tidak terulang lagi. Ya. Bang, Mbak Inara sendiri nggak mau ngomong, kenapa Bang? Apa? Nggak mau bicara Kenapa sih Bang, Mbak Inara seperti itu Bang? Sebenarnya bukan tidak mau bicara, terlalu prematur. Kami masih tunggu 2 hari lagi. Gugatan tersebut didaftarkan, nanti kami bicara lagi gitu. Berarti 2 hari lagi Mbak Inara akan hadir juga Bang? Dari berita acara sidang, kuasa hukum dari Bapak Virgon menyatakan akan mencabut ini, minta dicabut gugatan sekarang, permohonan sekarang, dan 2 hari lagi akan didaftarkan karena ada perubahan terkait dengan poin-poin tentang anak. Gitu. Oke. Terima kasih. Gugatan perceraian ini sah dicabut sama Ya sudah ada pembacaan penetapan, tinggal kita tunggu petikan penetapannya dikirimkan kepada para pihak. Gitu sih. Nanti terkait dengan langkah hukum selanjutnya kita bertemu di lain waktu lagi. Tapi dari Mbak Inara pribadi sendiri memang pengen jujur, pengen cerai ya Bang? Ya, kami belum bisa ngomong banyak ya karena hanya sebagai lawyer, nanti biar klien yang konfirmasi ya. Nah, oke, kalau kliennya sendiri tidak kooperatif untuk bisa berbicara dengan wartawan sendiri seperti apa Bang? Dalam arti kan ini paling tidak ada dong statement dari Mbak Inaranya. Iya, bukan tidak kooperatif. Kooperatif pasti kooperatif. Bahkan kami sangat berterima kasih atas atensi media-media, kawan-kawan wartawan terkait case ini. Tapi karena case ini begitu sensitif, kami juga meminta Mbak Inara untuk sementara waktu berdasarkan instruksi, berdasarkan advice dari lawyer, jangan terlalu banyak memberikan statement terkait dengan proses hukum karena itu terkait dengan strategi gitu loh. Takutnya nanti pada saat pertanyaan-pertanyaan terkait strategi kan terucap, jadi kami harus merubah strategi yang lain gitu. Sebenarnya seperti itu aja, tidak ada hal-hal yang ingin merusak komunikasi dengan rekan-rekan wartawan, sama sekali tidak. Tapi paling sama tidak ini sih sebenarnya ada sedikit Ya, tambahin Bang. terkait dengan klien kami tidak memberikan klarifikasi karena hari ini kan kita agenda sidang mengikuti sidang sebagaimana mestinya. Tapi kan ironinya pihak pemohon hari ini kita tahu sendiri bahwa mencabut, itu kan hal yang di luar dugaan dari klien kita. Yang pertama, dan yang kedua kan Mbak Inara ini sendiri, klien kami ini ada melakukan laporan polisi baik kepada Virgon maupun pihak lain, begitupun pihak lain kepada klien kami. Jadi untuk memberikan statement sangat dibatasi gitu, karena ada beberapa proses hukum yang dihadapi begitu. paling tidak mungkin ada kemungkinan kapan Mbak Inara bisa memberikan statement lagi dengan hasil dari sidang hari ini dan gugatan untuk hak asuh anak. Terkait hasil sidang hari ini kan sebenarnya sudah diketahui oleh rekan-rekan juga, ya kan? Tidak ada yang kami tutup-tutupi walaupun sidangnya tertutup. Tapi terkait dengan janji 2 hari lagi akan menggugat kembali, itu yang saya tunggu sebagai lawyer dari Ibu Inara. Kami menunggu janji di persidangan itu, apalagi kan persidangan ini kan sifatnya sakral gitu. Jadi sebenarnya tidak boleh bermain-main ya dengan persidangan. Tapi karena kami juga sebagai lawyer kan hanya bisa merespon kan apa yang dinyatakan dalam persidangan, ya kami tunggu 2 hari lagi. Bang, apakah ini merupakan strategi dari pihak sana untuk mencabut? Nanti ditanyakan aja ke pihak sana. Iya. Strateginya seperti apa gitu. Strategi dari abang sendiri apa? Ya kita hanya defense saja, sebagai termohon kan defense ya, bertahan saja. Kalau bisa kita ajukan gugatan balik gitu. Tapi karena dicabut kita nggak bisa ajukan jawaban, kita nggak bisa ajukan rekonvensi. Tapi 2 hari lagi mudah-mudahan didaftarkan gitu supaya kami terima gugatan yang baru. Bang, tadi di atas sempat ada komunikasi obrolan apa sih Bang sama Inara? Kalau itu rahasia sih, rahasia internal kita. Artinya masalah rumah tangga ini adakah gugatan atau meminta harta gonogini atau nafkah idah segala macam? Kalau itu kan sudah masuk materi pokok sengketa ya. Sementara kan sidang hari ini sebenarnya terkait dengan penunjukan hakim mediator, pemeriksaan legal standing, lawyer, dan agenda mediasi pertama jika para pihak hadir dua-duanya. Tapi karena pihak dari Bapak Virgon tidak hadir dan tiba-tiba di awal persidangan kuasa dari Bapak Virgon menyatakan secara lisan mencabut gugatan dengan alasan
dalam gugatan yang sekarang tidak membahas tentang anak, dalam permohonan sekarang tidak ada pembahasan tentang anak, tapi kami sudah counter juga dalam persidangan bahwa pembahasan tentang anak ini sudah dibahas dalam petitum angka 3, menyatakan bahwa seluruh anak 3 ini diasuh ya, dibesarkan, dipelihara secara bersama-sama oleh pemohon dan termohon. Artinya mereka sudah bahas dalam gugatan, tapi mereka pakai alasan belum membahas tentang anak dalam gugatan. Nah, kami tidak mau merespon terkait dengan strategi mereka. Tapi yang kami respon adalah alasan anak itu menurut kami tidak relevan. Kami sudah sampaikan keberatan itu ke dalam persidangan, termasuk ke majelis hakim, dan sudah dicatat dalam berita acara sidang. Kedua, bahwa terkait dengan pencabutan ini sebenarnya posisinya justru membuat kami menunggu-nunggu, karena jadi tidak ada kepastian hukum dong untuk klien saya. Mau diceraikan tidak gitu. Iya. Namanya saja permohonan cerai ikrar talak. Artinya yang diminta ini talak. Akibat hukum dari perceraian adalah perkawinan itu putus, ya kan? Kemudian nanti terbit namanya akta perceraian, ya kan? Nah, dari situ muncul juga terkait sengketa hak asuh anak, harta bersama, kemudian nafkah mut'ah, kemudian hak idah. Ini semua karena dicabut tidak bisa kami ajukan loh, gitu loh. Jadi terhalang ya Bang? Terhalang hak-hak hukum kami karena pencabutan ini, walaupun secara formal dibolehkan. Nah, makanya kami tunggu 2 hari lagi gitu. Oke. Oke. Bang, dengan Bang siapa Bang namanya Bang? Bang Arjana, tapi agenda nanti setelah 2 hari lagi, agendanya seperti apa nanti? Ya kita tunggu ya. Tunggu. Mungkin tanya pihak sana 2 hari lagi. Oke Bang. Karena 2 hari lagi itu Surat menyurat atau langsung ke Komunikasi pengadilan? Virgon sama Inara masih nggak? Saya kurang tahu sih terkait komunikasi itu ya.